Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmiatun dari kelompok 3 dan rekan saya Herlambang Pribowo dan Farel Nur Ibrahim. Di kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai anggaran kas. Apa itu anggaran kas? Anggaran kas merupakan anggaran yang memerincikan taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Anggaran kas ini disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang, karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode mendatang. Tujuan penyusunan anggaran kas: pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu. Kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan berjangka pendek atau berjangka panjang. Keempat, menggunakan sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. Selanjutnya, menggunakan sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Dan yang terakhir, anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Sumber informasi penyusunan anggaran kas. Penyusunan anggaran kas memerlukan beberapa informasi yang diperoleh dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya dalam anggaran induk perusahaan. Informasi yang diperlukan seperti anggaran penjualan, pola penagihan piutang, anggaran pembelian bahan baku, pola pelunasan utang dagang, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran beban operasi, kebijakan pembayaran beban operasi, belanja modal, dan neraca tahun lalu. Pola penagihan piutang dagang dan pembayaran utang dagang. Penjualan secara kredit memberikan aktivitas tambahan bagi perusahaan, yaitu penagihan piutang. Salah satu indikator keberhasilan perusahaan adalah seberapa baik kinerja dari manajemen. Semakin baik manajemen piutang dagang, maka semakin kecil kemungkinan adanya piutang pelanggan yang tidak tertagih. Kita masuk pada contoh kasus. Berdasarkan data-data berikut ini, hitunglah jumlah piutang dagang yang dapat ditagih di bulan Januari, Februari, dan Maret 2008. Berikut ini adalah data tentang nilai penjualan aktual di tahun 2007 dan perkiraan nilai penjualan di tahun 2008. Pada bulan November 2007, nilai penjualan sebesar 1.200.000. Desember 2007, nilai penjualan 1.200.000, Januari 2008 1 juta, Februari 2008 1 juta, dan pada bulan Maret 2008 1.200.000. 2. Persentase penjualan secara tunai setiap bulannya adalah 10%. 3. 5% dari total penjualan secara kredit setiap bulannya dilunasi pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan setelah terjadinya penjualan. 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Penyelesaian. Langkah pertama, masukkan penjualan kredit setiap bulan pada kolom yang telah disediakan di format penagih piutang. Sebagai contoh, penjualan kredit untuk bulan November 2007 sebesar 1.080.000. Jadi hasil dari 1.080.000 didapat dari nilai penjualan di bulan November 2007 itu kan 1.200.000 dikali 90%, maka hasilnya 1.080.000. Penjualan kredit bulan Januari 900.000 didapat dari 1 juta dikali 90%. Penagihan piutang bulan Januari. Dari penjualan kredit di bulan Januari 45.000 kali 5%. Potongan harga yang diberikan itu 2.250, yang didapat hasilnya dari 45.000 dikali 5%.
Penagihan bersih dari penjualan kredit bulan Januari itu 42.750. Lakukan hal yang sama di bulan Februari dan Maret. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam format yang telah disediakan. Langkah ketiga, diketahui tadi 5% dari total penjualan secara kredit setiap bulannya dilunasi pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan setelah terjadinya penjualan, 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan, dan 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Dengan memperhatikan pola penagihan tersebut, 80% dari penjualan kredit yang terjadi di bulan Januari ditagih pada 1 bulan setelah terjadinya penjualan atau di bulan Februari. Presentasi penjualan kredit di bulan Januari yang dapat ditagih di bulan Maret atau 2 bulan setelah penjualan kredit terjadi adalah 13%. Berikut ini adalah perhitungan penjualan kredit yang terjadi di bulan Januari, yang terjadi di bulan Januari, yang ditagih di bulan Februari dan Maret. Penjualan kredit di bulan Januari dengan nilai 900.000, yaitu 90% dikali 1 juta. Di bulan Februari, 80% dari penjualan kredit Januari itu 720.000, yang hasilnya dari 80% dikali 900. Dan di bulan Maret, 13% dari penjualan kredit Januari yaitu 117.000, dapat hasilnya dari 13% dikali 900.000. Adapun perhitungan penjualan kredit bulan Februari yang ditagih di bulan Maret adalah caranya sama dengan di cara yang sebelumnya. Langsung masih di langkah ketiga, kita setelah didapat hasilnya semua, kita masukkan ke dalam format yang telah disediakan juga. Next, yaitu di langkah keempat, hitunglah piutang yang tidak tertagih untuk setiap bulannya, yaitu kan dia sebesar 2% dari penjualan kredit setiap bulan. Jadi penjualan kredit dari bulan Januari sampai Maret tuh dikali sama-sama dikali dengan 2%, maka dapatlah hasilnya 18.000 di Januari, 18.000, Februari 18.000, dan Maret 21.600. Hasilnya kita masukkan ke dalam dimasukkan di format piutang tidak tertagih. Langkah kelima atau langkah yang terakhir yaitu menghitung total seluruh kolom yang tersedia. Pada jumlah potongan harga, jumlah totalnya yaitu 7.200. Kemudian di piutang tidak tertagih totalnya 57.600. Bulan penagihan piutang di Januari itu totalnya 1.047.150, Februari 903.150, dan pada bulan Maret yaitu 888.300. Masalah waktu pembayaran, anggaran beban operasi, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead menyajikan biaya yang terjadi pada suatu periode anggaran. Sementara itu, anggaran kas hanya menyajikan biaya-biaya yang menyajikan secara tunai pada suatu periode anggaran. Dalam banyak kasus, suatu pengeluaran sudah terjadi dan dianggap sebagai beban dalam suatu periode anggaran, tetapi seringkali belum dibayarkan secara tunai. Contoh beberapa yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan secara tunai. Pertama, upah tenaga kerja langsung dibayarkan mingguan setiap hari Jumat. Kedua, setiap tahun perusahaan membeli polis asuransi untuk kendaraan kantor pada tanggal 1 Januari. Dan yang terakhir, pembayaran beban listrik pada 1 Januari akan dilakukan pada bulan Februari. Masuk pada contoh soal. Dari data-data yang ada di bawah ini, hitunglah kas yang dibayarkan untuk gaji, beban sewa, dan komisi tenaga penjualan untuk bulan April 2008. Anggaran beban operasi sebagian untuk bulan April menyajikan
data sebagai berikut. Beban gaji 20 juta, beban sewa 1 juta, dan beban komisi 500.000. Neraca per 31 Maret 2008 menyajikan informasi tentang utang gaji dan utang komisi sebesar 700.000 dan 200.000. Saldo utang gaji pada 30 April diperkirakan sebesar 500.000 dan beban bulan April akan dibayarkan seluruhnya pada bulan Mei. Perusahaan membayar SEF bangunan untuk jangka waktu sewa 1 April 2008 hingga 31 Maret 2009 sebesar 12 juta pada tanggal 1 April 2008. Penyelesaiannya pada langkah pertama, hitunglah pembayaran beban gaji secara tunai untuk bulan April 2007. Saldo utang gaji 1 April sebesar 700.000 ditambah beban gaji bulan April 20 juta yang telah diakui sebagai utang gaji terlebih dahulu. Utang gaji April totalnya jadinya 27.700.000. Kemudian dikurang dengan saldo utang gaji 30 April 500.000. Kas yang dibayarkan untuk beban gaji jadinya 20.200.000. Angka kedua, hitunglah pembayaran tunai beban komisi untuk bulan April 2007. Saldo utang komisi 1 April yaitu 200.000. Beban komisi bulan April 500.000. Itu diakui sebagai utang komisi terlebih dahulu. Kemudian totalnya utang komisi April tuh 700.000. Selanjutnya dikurang dengan saldo utang gaji 30 April yaitu 500.000. Kas yang dibayarkan untuk beban gaji sebesar 200.000. Saldo utang komisi per 30 April berasal dari beban komisi bulan April yang akan dibayarkan seluruhnya secara tunai di bulan Mei. Jadi pembayaran secara tunai beban komisi di bulan April berasal dari beban komisi bulan Maret yang dibayar di bulan April sebesar 200.000. Angka terakhir, perusahaan membayar sewa bangunan pada tanggal 1 April 2008 sebesar 12 juta. Jangka waktu sewa dari 1 April 2007 hingga 31 April 2008. Pada anggaran kas bulan April 2007 akan terdapat pengeluaran kas sebesar 12 juta. Untuk anggaran kas bulan-bulan berikutnya sampai 31 Maret 2009 tidak ada pengeluaran kas untuk beban sewa. Pada anggaran laba rugi bulanan sejak bulan April 2008 sampai bulan Maret 2009 akan terdapat beban sewa bangunan sebesar 1 juta. Saldo minimum pinjaman dan pembayaran pinjaman. Menurut Bambang Rianto 1997, yang dimaksud dengan saldo kas minimum adalah jumlah minimum dari kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindari dari perusahaan dari kondisi kesulitan likuiditas, yaitu perusahaan tidak mampu membayar seluruh tagihan yang datang karena ketidakadaannya kas. Jika perkiraan pengeluaran kas lebih besar daripada saldo kas yang dimiliki ditambah dengan perkiraan penerimaan kas, maka manajemen harus segera memikirkan dan mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Sebaliknya, jika terdapat surplus, maka manajemen dapat menggunakan surplus tersebut untuk membayar hutang berikut bunganya atau menginvestasikan ke dalam surplus dalam upaya memperoleh tambahan penghasilan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.